Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak di pembelajaran IPA. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan yang keempat. Pertemuan yang keempat ini kita akan membahas materi mengenai gerak pada hewan dan tumbuhan. Animal and plant in motion. Bahasa pertama yang akan kita bahas itu adalah how do a fish swim? Bagaimana seekor ikan itu bisa berenang di dalam air ya. Kalau kita amati bentuk hewan ikan ini itu berbeda dengan hewan yang hidupnya di darat. Oke, yang pertama bentuk hewan air itu adalah torpedo. Nah, bentuk tubuh torpedo itu jadi kalau dari depan itu kelihatan lebih ramping. Jadi badannya itu lebih lebar ke bawah daripada ke samping ya. Oke, dengan bentuk tubuhnya yang torpedo ini sehingga dia mudah untuk meliuk-liuk dari sisi satu ke sisi yang lainnya. Dan ini akan mengurangi hambatan di dalam air. Ketika hambatan airnya kecil, maka itu akan mempermudah pergerakan ikan di dalam air. Yang kedua, bentuk otot dan tulangnya itu fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip. Karena bentuknya fleksibel, jadi nanti dia mudah menggerakkan ekor dan siripnya. Kemudian ciri khas ikan itu punya sirip ya untuk menjaga keseimbangan. Jadi dia bisa bergerak, bisa berenang secara seimbang karena punya sirip yang ada di kedua sisinya. Dan yang keempat, ikan itu dia memiliki gelembung renang untuk mengatur gerakan naik turun. Sehingga pergerakan naik turunnya itu akan lebih mudah. Oke, kemudian yang kedua, how do a bird fly? Bagaimana seekor burung itu bisa terbang? Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa pesawat itu adalah transportasi udara yang pembuatannya terinspirasi dari seekor burung. Makanya pesawat itu dia punya sayap. Karena salah satu bagian tubuh dari burung yang paling penting supaya dia bisa terbang itu adalah sayapnya. Ya. Oke, yang pertama, burung punya sayap untuk mengimbangi gaya gravitasi. Yang kedua, sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat, ringan, dan otot yang kuat. Jadi dia memiliki otot yang kuat tapi masanya ringan sehingga nanti pergerakan ketika terbang itu akan lebih mudah. Yang ketiga, sayap burung itu melengkung sehingga udara yang mengalir di bagian atas lebih cepat daripada udara yang mengalir di bagian bawah yang menyebabkan gaya angkatnya lebih besar. Nah, kalau gaya angkatnya lebih besar, maka nanti dia akan lebih mudah terbang. Oke, berikutnya land animals in motion, pergerakan hewan-hewan yang ada di darat. Oke, seperti yang anak-anak tahu bahwa hewan di darat itu banyak sekali jenisnya. Dilihat dari jenis alat geraknya, ada yang menggunakan kaki, ada yang menggunakan kulit. Dilihat dari jumlah kakinya juga ada yang berbeda, ada yang berkaki 4, ada yang berkaki 2. Kalau anak-anak amati di sini ada 2 contoh yang ibu sajikan, ada gajah dengan macan. Dua-duanya bergerak menggunakan kaki, jumlah kakinya ada 4. Tapi kalau dilihat lebih detail, ternyata bentuk kaki gajah dengan bentuk kaki macan itu berbeda. Nah, kita lihat perbedaannya seperti apa. Yang pertama, struktur otot dan tulang gajah itu sangat kuat untuk menopang massa tubuhnya yang sangat besar. Nah, sementara untuk macan, dia memiliki kaki yang lebih ramping sehingga lebih banyak melompat dan meluncur di udara. Makanya kenapa macan ini dia bisa bergerak sangat cepat untuk mencari mangsanya. Nah, ternyata pergerakan ini didukung oleh bentuk kakinya yang ramping. Materi berikutnya, plants in motion, gerak yang ada pada tumbuhan. Tumbuhan itu tidak seperti manusia ataupun hewan yang punya kaki, yang punya alat gerak sehingga dia bisa berpindah tempat. Sementara untuk tumbuhan itu jenis pergerakannya berbeda. Nanti kita akan bahas seperti apa pergerakan yang ada pada tumbuhan. Oke, kita amati video sudah ibu sajikan. Oke, nah kalau anak-anak amati ini adalah contoh tanaman, itu tanaman putri malu. Ternyata putri malu itu daunnya mekar, tapi ketika disentuh, diberi rangsangan, daunnya langsung mengatup. Nah, ini adalah contoh sederhana dari pergerakan yang ada pada tumbuhan. Jadi pergerakan pada tumbuhan itu bisa ditunjukkan oleh bagian tubuhnya. Tidak selalu dia berpindah posisi atau berpindah tempat. Karena tidak ada tumbuhan yang punya kaki yang bisa berpindah tempat, tidak ada. Ya, kita lihat mind maps di sini ibu sudah bagi kelompok pergerakan yang ada pada tumbuhan. Oke, jadi gerak tumbuh itu kebagi ke dalam 3 garis besar. Endonom, hygroskopis, esionom. Esionom terbagi lagi menjadi 3 bagian. Tropisme, taksis, nasti. Masing-masing dari bagian ini ternyata punya lagi bagian-bagian yang lebih sederhananya. Masing dari setiap pergerakan tumbuhan ini akan ibu sajikan dalam bentuk contoh supaya anak lebih paham ya. Oke, yang pertama itu adalah gerak endonom. Apa sih endonom itu? Oke, di sini kita lihat. Jadi gerak endonom itu adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel tumbuhan. Ini contohnya adalah tumbuhan hidrilla. Jadi kalau kita amati lebih dalam menggunakan mikroskop, ini ada yang warna hijau. Warna hijau di dalam hidrilla ini adalah klorofil.
Jadi dia yang membawa warna hijau. Nah, ternyata klorofil di dalam hidrilla itu bisa bergerak. Nah, bergeraknya memutar. Pergerakan ini disebabkan karena ada rangsangan dari dalam sel. Makanya disebutlah sebagai gerak endonom. Oke, yang kedua itu adalah gerak higroskopis. Nah, higros ini artinya air. Oke, jadi gerak higroskopis itu adalah gerak yang terjadi akibat adanya perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Nah, ini contohnya terjadi pada tanaman polong-polongan atau kacang-kacangan. Jadi kalau anak-anak amati, ternyata tanaman kacang-kacangan atau polong-polongan ketika dia sudah tua, mengering, itu nanti kulitnya akan membuka. Biji-biji kacangnya akan mengerut. Kayak proses pengerutan itu terjadi akibat adanya perubahan kadar air. Karena kadar airnya sedikit, sehingga nanti bijinya mengerut. Kemudian gerak esionom. Ini adalah bagian terakhir dari gerak tumbuhan. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Nah, gerak esionom sudah Ibu jelaskan terbagi lagi menjadi 3 bagian. Ada gerak tropisme, taksis, dan nasti. Gerak tropisme ini gerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kemudian taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Nasti itu gerak pada tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Oke, supaya lebih jelas Ibu akan sajikan beberapa contohnya. Yang pertama itu adalah gerak tropisme. Contoh yang pertama itu adalah gerak fototropisme. Kemudian ada geotropisme. Oke, kita lihat contoh dari fototropisme. Gerak fototropisme itu contohnya adalah tanaman kacang-kacangan. Ini adalah gerak ujung tanaman mendekati arah datangnya cahaya. Nah, ini jadi kalau misalkan anak nyimpen tanaman di dalam rumah, nanti pasti ujung itu akan melengkung. Karena si ujung tumbuhan ini cenderung akan lebih condong ke arah datangnya cahaya. Kemudian geotropisme. Kita lihat seperti apa contohnya. Ini adalah contoh tanaman yang menunjukkan adanya pergerakan akar dan batang. Akar itu akan cenderung menuju ke bawah. Berarti ke pusat bumi karena ada gravitasi bumi. Gerakannya akan semakin mendekati gravitasi bumi. Sementara untuk batang itu pergerakannya selalu ke atas, berarti dia menjauhi pusat bumi, menjauhi gravitasi bumi. Sehingga gerak geotropisme itu adalah gerak yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Ada geotropisme positif yang semakin mendekati pusat bumi, contohnya ini tadi akar, dan ada geotropisme negatif yang semakin menjauhi pusat bumi, itu gerak batang. Kemudian berikutnya itu ada gerak hidrotropisme dan ada gerak tigmotropisme. Kita lihat contoh dari hidrotropisme. Nah, kalau anak-anak amati di sini ini adalah akar tanaman. Hidro itu artinya air, berarti nanti hidrotropisme itu pergerakan akar tanaman menuju sumber air. Cenderung akar ini akan berbentuk membelok atau lurus bergantung letak airnya ada di mana. Jadi dia lebih cenderung mendekati sumber airnya. Kemudian berikutnya adalah tigmotropisme. Oke, nah anak-anak amati di sini ini adalah gerak seluruh tanaman, kemudian dia melilit ke tempat perambatannya. Nah, itu namanya adalah gerak tigmotropisme. Ketika tanaman itu punya sulur, kemudian dia melilit. Nah, proses lilitannya itulah yang disebut sebagai gerak tigmotropisme. Kemudian yang terakhir dari gerak tropisme itu adalah kemotropisme. Kemo itu artinya kimia, berarti ini berhubungan dengan zat kimia. Nah, jadi gerak kemotropisme itu adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya itu adalah pergerakan serbuk sari yang membuahi sel telur. Ketika serbuk sari itu nempel di kepala putik, nah serbuk ini nanti tidak akan diam, tapi dia akan cenderung bergerak ke bawah sampai dia bisa bertemu dengan sel telur, sehingga dia bisa membuahi sel telur. Nah, pergerakan serbuk sari ini dipengaruhi oleh rangsangan, yaitu zat gula. Zat gula ini dihasilkan oleh bakal buah. Zat gula ini termasuk ke dalam jenis dari zat kimia, sehingga pergerakan serbuk sari yang membuahi sel telur itu disebut sebagai gerak kemotropisme. Kemudian berikutnya ini adalah gerak taksis. Kelompok kedua dari gerak esionom itu adalah gerak fototaksis pada Euglena viridis. Euglena ini adalah salah satu jenis hewan yang mirip seperti tumbuhan, disebut sebagai protista. Hewan tapi bisa berfotosintesis, maka disebut sebagai hewan yang mirip tumbuhan. Nah,
Euglena ini dia memiliki flagel. Nih, flagel ini sebagai alat gerak. Kemudian dia punya reseptor cahaya. Ketika ada cahaya, maka si euglena ini akan bergerak. Seluruh tubuhnya akan bergerak mendekati cahaya. Pergerakannya menggunakan flagel. Nah, pergerakan yang seperti ini disebut sebagai gerak taksis. Gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Ya, berikutnya adalah gerak nasti. Oke, gerak nasti itu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Yang pertama itu ada seismonasti, yang kedua itu ada niktinasti. Seismonasti ini contoh yang tadi Ibu sampaikan, yaitu gerak menutupnya daun putri malu ketika disemai. Kemudian ini ada daun lamtoro. Nah, sama lamtoro juga, dia daunnya itu akan mekar atau menutup. Cuman bukan karena sentuhan, tapi karena kondisi siang atau malam. Kalau siang hari, daun lamtoro ini akan mekar. Kalau malam hari, daun lamtoronya secara otomatis akan menutup. Nah, ini dinamakan sebagai gerak niktinasi. Berikutnya, itu ada fotonasti dan ada termonasti. Kita lihat bedanya seperti apa. Nah, pada fotonasti di sini ada contoh tanaman yaitu Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4 sore. Karena dia bisa mekar hanya pada pukul 4 sore saja. Oke, jadi gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya. Cahayanya yang ada pada sore hari yang menyebabkan si bunga ini bisa mekar. Oke, berikutnya termonasti. Nah, termonasti juga sama, ini mekarnya bunga. Ini adalah bunga tulip. Jadi kalau termonasti itu dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Ini adalah contoh bunga tulip yang ada di Eropa, itu yang mekarnya hanya di musim semi saja. Kalau di musim yang lain, dia kuncup. Nah, itu adalah contoh dari termonasti, gerak pada tumbuhan yang disebabkan karena pengaruh rangsangan suhu. Nah, begitulah anak-anak untuk penjelasan kali ini mengenai gerak yang ada pada hewan dan gerak yang ada pada tumbuhan. Setelah ini akan ada LKPD yang harus anak-anak kerjakan dan akan kita bahas melalui gimmick. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.